Alif, kemarin Bu Rina tidak masuk. Bu Rina boleh bertanya sama Alif. Pertama, Alif, apakah Alif mengerjakan tugas yang diberikan? Mengerjakan tugas. Lalu Ibu mau bertanya, apakah kalian melakukan kesalahan? Apa kesalahannya? Coba cerita sama Ibu. Suaranya yang kencang. Mencoret buku teman yang lagi belajar. Kenapa kamu melakukan itu? Bisa. Ibu mau tanya, sikap seperti itu baik atau tidak? Terus, kamu boleh bertanya lagi. Alif masih ingat di kelas kita punya keyakinan dan kesepakatan kelas. Apa keyakinannya? Coba beritahu Ibu dengan suara yang kencang. Tidak boleh berteman. Tidak boleh iseng sama teman. Tidak boleh membuli teman. Alif tahu apa yang Alif lakukan salah. Alif siap menerima konsekuensinya. Apa itu konsekuensi? Supaya Alif jadi lebih tanggung jawab. Ya, konsekuensi dari Bu Rina yang berikan buat Alif. Besok waktu istirahatnya Ibu potong boleh. Baik ya. Apakah Alif mau mengulanginya lagi? Jadi sama itu ya. Jangan lupa minta maaf sama temannya udah kamu isengin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Cakung Barat 15, Ibu Sutini SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Kurikulum Ibu Mardiana Rianti SPD dan Bapak Hairul SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Cakung Barat 15. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak yaitu rekan kita Ibu Rina Safitri. Untuk membuka acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Cakung Barat 15 yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Mardiana Rianti. Kepada Ibu Mardiana Rianti kami persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sutini selaku Kepala Sekolah SD Cakung Barat 15. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam kegiatan ini, dan Bu Rina selaku narasumber yang akan membagikan ilmunya selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang ada di Cakung Barat 15. Bapak Ibu, hari ini saya mewakili Ibu Sutini, di mana hari ini beliau tidak bisa hadir untuk menyampaikan kata sambutannya. Dalam kesempatan ini saya hanya menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita dukung teman kita, rekan sejawat kita dalam kegiatan yang akan dipaparkan hari ini, yaitu mengenai kegiatan diseminasi menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ya, dimana hari ini pasti ilmu ini bermanfaat bagi kita. Maka kita dukung Bu Rina hingga sampai dia nanti lulus sebagai guru penggerak. Dan hari ini saya juga memohon Bapak Ibu semuanya untuk menyimak sungguh-sungguh pemaparan hari ini, dan agar apa yang dipaparkan itu bermanfaat bagi kita dan terutama untuk peningkatan sekolah kita ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Mardiana Rianti yang telah menyampaikan sambutannya.
Berikutnya yaitu pemaparan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Rina Safitri. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yani selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun Bapak Ibu Guru sudah mengenal saya, izinkan saya tetap mengenalkan diri ya. Nama saya Ibu Rina Safitri. Saat ini saya menjadi calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi DKI Jakarta. Izinkan saya hari ini menyampaikan yaitu mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan dari pengalaman budaya positif. Baik, Bapak Ibu, budaya positif itu memiliki 8 konsep inti, yaitu diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, memotivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Saya akan menjelaskan satu-satu. Izinkan saya yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologis dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada berapa dimensi ya dalam profil pelajar Pancasila? Coba bantu saya. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Lalu gotong royong, kreatif, dan yang terakhir bernalar kritis. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu perlu pahami tentang miskonsepsi. Yang pertama, guru itu tidak mengontrol murid. Ya, Bapak Ibu ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan saran itu bisa membuat murid merasa bersalah, bahkan sampai membunuh karakter. Tapi kalau misalnya sebuah saran itu bisa menguatkan karakter dari anak kita. Lalu, dan inilah sebagai ilusi bahwa orang dewasa itu juga tidak berhak memaksa. Ya, next. Baik, ini adalah mengubah stimulusnya dari paradigma pendidikan di provinsi kita, terutama di Provinsi DKI Jakarta ya. Nanti di sini stimulus responnya itu realitisnya kebutuhan kita sama, padahal teori kontrolnya kebutuhan itu berbeda-beda. Ini contoh yang pertama. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, padahal semua perilaku punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya saya yang dapat mengontrol diri saya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, tentu tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah itu salah. Yang benar adalah model berpikir menang dan menang. Jadi kita jangan langsung underestimate kepada murid kita. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah konsep inti yang kedua, yaitu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara
Penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Jadi selama ini yang kita lakukan di kelas memberikan reward itu salah besar. Kenapa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira salah besar? Mungkin kita maksudnya baik memberikan penghargaan kepada anak yang aktif, yang rajin di kelas, namun kita telah menguburkan mimpi-mimpi anak yang nggak dapat reward itu. Mereka langsung meng-underestimate, dia lagi kok, saya nggak pernah dapat, buat apa? Nah, ternyata di balik itu dari sudut pandang lain, itu reward juga tidak bagus kita lakukan di kelas. Jadi kita harus melakukan pendidikan yang sama rata kepada murid-murid kita. Oke, sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nilai-nilai kebajikan ini adalah konsep inti yang ketiga, yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh, saya telah menyajikan 3 nilai kebajikan universal. Yang pertama tentang profil pelajar Pancasila. 6 dimensi ini kita lakukan sama ya Bapak Ibu se-Indonesia ya, tidak hanya di Jakarta. Yang kedua, yaitu menurut IBO, Primary Youth Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan dari life skill atau keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Langsung konsep inti yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Konsep inti masih dengan kebutuhan dasar manusia ada 5 Ibu Bapak sekalian, yaitu ada apa saja Ibu Bapak? Tolong bantu saya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, next. Nah, masuk ke konsep inti yang ke-6, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ternyata ada 2, ada motivasi eksternal dan internal. Kalau motivasi eksternal yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi internalnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, inilah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman itu berupa bisa hukuman fisik atau hukuman psikis. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, ya, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir, ini yang paling aman, nyaman, dan bisa kita terapkan di kelas, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Next. Bapak Ibu, masihkah ingat waktu kita mendapatkan ilmu dari teman kita Ibu Mawik dari pengimbasan dari CGP. Nah, ini saya mempelajarinya lagi, yaitu tentang 5 kontrol guru.
Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pemantau, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai manajer. Baik, selanjutnya untuk konsep inti yang ke-8, yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan yang positif, menggunakan kalimat yang mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan membuat semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, apakah sudah punya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Bagaimana proses pembuatannya? Boleh saya bertanya satu? Ibu Mawi, saya mau bertanya Bu Mawi. Proses pembuatannya aja. Itu biasanya diambil dari kesepakatan bersama. Jadi mereka yang buat, mereka yang harus mentaatinya. Jadi kalaupun ada konsekuensi, ada yang melanggar, mereka tahu apa kesalahan mereka itu ada di mana. Terima kasih Bu Mawi. Adakah yang membuat keyakinan kelas sendiri? Artinya guru yang buat sendiri tanpa melibatkan murid? Tidak. Ya. Dalam pembuatan keyakinan kelas memang murid wajib dilibatkan. Bahkan kalau bisa murid yang menulis sendiri, dan konsekuensi yang akan mereka terima apa saja. Nanti guru mereka dan menggabungkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Next. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 Ibu. Ya namanya aja segitiga ya Ibu Bapak ya. Yang pertama yaitu kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, kita memvalidasi kebutuhannya atau kesalahan yang mereka buat. Segitiga restitusi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh 1 atau 2 pertanyaan mungkin? Oke, Bu Mai. Contoh restitusi yang ada di kelas Bu Rima apa aja? Terima kasih. Contoh restitusi atau keyakinan kelas tadi maksudnya? Keyakinan kelas tadi saya sudah tampilkan Pak Bintan, maaf tolong, yang pas bagian keyakinan. Ini pada saat proses keyakinan kelas Bapak Ibu, saya itu memberikan kayak post-it, terus mundur. Nah, saya memberikan post-it Bu Mai. Waktu awal nih, saya bagi satu. Kamu tulis 2 peraturan atau hal baik yang akan diterapkan di kelas ini. Setiap anak. Jadi setelah itu kan pasti ada yang mirip-mirip tuh. Nah yang terbaik kita ambil, dan dalam prosesnya yang membuat ini, yang mengetik itu bukan saya, mereka sendiri. Jadi saya pakai laptop, ayo kamu tulis sendiri. Yang udah sebagian besar yang kamu tulis setuju atau enggak, seperti itu. Nah ini saya membuat 10. Yang pertama, datang tepat waktu, hormati guru dan teman. Nah tindakan kalian tadi kan sudah melanggar ya Bu Maya. Nah yang ketiga, yaitu menggunakan kata-kata yang baik. Yang keempat, selalu fokus dalam belajar. Yang kelima, mengangkat tangan jika ingin bicara. Walaupun hal kecil ini juga penting kita tulis agar mereka selalu ingat. Dan yang keenam, katakan tolong dan terima kasih. 4 kata ajaib. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Lalu berjalan dengan baik di kelas, artinya tidak lari-larian. Ini juga termasuk salah satu keyakinan kelas di kelas saya. Lalu saling mendengarkan dan menghargai. Khalif jelas tadi melanggar. Juga selain poin 2 ada poin 8 yang melanggar. Dan yang ke-9, menjaga kerapihan ruang kelas. Dan yang terakhir, saling berbagi dan bergiliran. Ini contoh-contoh keyakinan kelas saya. Boleh Ibu Bapak ATM-kan, terapkan juga boleh. Seperti itu Bu Mai. Apakah sudah jelas? Mas, terima kasih. Mungkin ada lagi? Oke, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Hanya ingin sharing ini. Terus segitiga restitusi kalau diterapkan di kelas rendah, itu baru ditanya aja anaknya udah nangis. Ya, baru ditanya. Terus bagaimana itu menerapkan? Yang termudah kalau ini kan kelas 4 itu udah ngerti ditanyain gitu ya. Tapi kalau kelas 1 ya agak sulit gitu ya menerapkan segitiga restitusi. Gimana Bu? Terima kasih Ibu Mawi. Ini kebetulan Ibu guru kelas 1 ya Bu.
Baik, mungkin misalnya kita ambil satu kasus, ada sebuah pelanggaran nih di kelas. Kita tanya pertama, kita cek dulu kejujuran mereka. Misalnya pada saat kejadian pelanggaran itu Bu Mawi sedang istirahat di kantor atau lagi tidak masuk deh, misalnya ya Bu ya, saya ambil sebuah kasus misalnya seperti itu. Nah nanti Ibu pasti yang pertama itu harus mengkonfirmasi dulu apakah benar itu terjadi. Jadi jangan langsung, kemarin kata Bu kelas ini berisik banget ya, gitu. Gak boleh. Jadi kita memancing kejujuran anak dulu tetap yang pertama, biarkan mereka bercerita. Otomatis namanya anak suka saling tuduh ya Ibu ya. Bu, si Johan tuh Bu, yang suka ini tuh Bu, itu Bu, si Nevi tuh Bu, juga sama tuh Bu, misalnya. Nah, dari itu kita simpulkan. Kita tarik kesimpulan dulu, benar nggak ini? Dengan cara apa? Konfirmasi juga ke teman lainnya. Benar nggak? Tadi Ibu dapat laporan, misalnya si Johan lari-larian kemarin di kelas, benar nggak? Seperti itu. Pertama dikonfirmasi dulu tetap Bu Mawi. Lalu kalau sudah konfirmasi, kebetulan Johan nggak bisa diem ya. Sudah dikonfirmasi, baru yang namanya kelas 1, kayaknya kalau untuk tindakan itu pasti bareng-bareng ya, nggak mungkin sendiri. Nah kita panggil itu anak yang bersaling, kita panggil, tetap kita tanyakan kembali. Pertama jangan langsung dijudge. Johan, Ibu mau tanya, kemarin Johan di kelas ngapain aja? Seperti itu. Ditanya dulu sampai dia jujur. Nah setelah dia jujur, baru diingatkan apakah tindakan Johan itu benar atau tidak. Dan ini dilakukan di luar dari jam belajar ya Bu. Jangan sampai di jam belajar, karena itu kita memotong hak anak untuk belajar. Yang namanya jam belajar ya belajar. Jadi kalau untuk menyelesaikan ini semua di luar dari jam belajar. Setelah konfirmasi kesalahan yang udah dilakukan, baru diingatkan kembali Bu Mawi keyakinan kelasnya. Kamu tahu nggak? Kita kan punya keyakinan kelas nih. Kalau kamu melakukan ini, melanggar nggak ya? Terus kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Seperti itu. Kalau untuk kelas rendah, kalau menurut saya. Jadi tetap pertama kita dengar dulu, kita ambil informasi dari yang lain. Setelah dapat beberapa anak, baru kita konfirmasi dan melakukan segitiga restitusi ini. Seperti itu. Apakah cukup jelas Ibu Mawi? Baik. Kayaknya cukup ya Bapak Ibu ya untuk diseminasi kita hari ini. Sekarang saya boleh bertanya secara global, apakah penjelasan saya sudah cukup jelas Bapak Ibu semua? Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu semua sudah mengikuti diseminasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina Safitri. Sekarang kita dapat ilmu baru nih, ya, bahwa ada budaya positif yang harus dilakukan, yaitu sebuah restitusi. Ya, terima kasih Bu Rina pemaparannya. Baik, dengan demikian berakhirlah kegiatan pemaparan pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul SPD. Saya adalah guru PJOK sekaligus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SDN Cakung Barat 15. Menurut saya, kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 10 Ibu Rina Safitri sangat menarik. Kami menyimak dan belajar bersama-sama mengenai penerapan budaya positif di sekolah yang terdiri dari 8 konsep inti. Antara lain, 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Nilai-nilai kebajikan. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan sekolah dan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Kami diberikan penyuluhan dan video penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Rina di kelas. Tahapannya antara lain: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga atau terakhir, menanyakan keyakinan. Sungguh luar biasa dan saya harap bisa diterapkan di sekolah SDN Cakung Barat 15 ini. Semangat terus teman saya, Ibu Rina. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Elizabeth dari SDN Cakung Barat 15. Saya kebetulan mengajar kelas 6. Saya mau memberi perhatian tentang pemaparan Bu Rina yang sudah dilakukan. Saya sangat setuju dengan pemaparan Ibu mengenai segitiga restitusi dengan langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Hal tersebut menurut saya sangat bagus karena itu akan mengurangi kesalahan-kesalahan siswa. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, sehingga mereka lebih disiplin lagi, memotivasi diri untuk semakin berkembang. Terima kasih Bu Rina pemaparannya. Semangat dan terus berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauri Sumarwi. Saya mengajar di SDN Cakung Barat 15, guru kelas 1D. Saya ingin memberikan komentar sedikit tentang penampilan Ibu Rina Safitri. Tentang penampilan yang kemarin yang memaparkan tentang materi segitiga restitusi. Menurut saya sudah oke. Penjabarannya dapat kita pahami. Yang paling terpenting apa yang Bu Rina jelaskan memberikan banyak inspirasi kepada kami guru-guru, terutama dalam mengenal apa itu segitiga restitusi. Karena ini merupakan suatu yang baru bagi kami, jadi ilmu yang diberikan Bu Rina akan kami terapkan di kelas-kelas, baik itu kelas rendah maupun kelas tinggi, karena segitiga restitusi ini sangat berguna sekali bagi kami, terutama mengubah paradigma guru sebagai penghukum dan mungkin sebagai hakim kita sendiri, merubah paradigma guru supaya dalam menangani masalah dilihat dari secara keseluruhan, membuat anak guru lebih dapat jujur, saling terbuka, dan saling memahami. Itu sepertinya yang lebih kita inginkan untuk lebih memajukan dan mendidik karakter anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Untuk Bu Rina, terus semangat dalam mengabdikan ilmunya untuk kemajuan guru-guru 15. Kami, guru-guru saya dan guru lainnya juga mendukung. Semoga apa yang Bu Rina sampaikan kepada kami dapat berguna dan kami terapkan suatu hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Enda Yusiana. Saya mengajar di kelas 5B. Setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Rina mengenai diseminasi disiplin positif menggunakan segitiga restitusi, menurut saya sudah cukup baik dan bisa diterapkan untuk rekan-rekan guru di sekolah. Karena menurut saya dengan adanya segitiga restitusi dapat menghindarkan guru bertindak seperti seorang hakim yang memutuskan siswa bersalah kemudian menjatuhkan hukuman. Berdasarkan segitiga restitusi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rina, di awal kita harus menstabilkan terlebih dahulu identitas siswa, sehingga siswa dapat lebih terbuka dan diharapkan bisa lebih jujur mengenai tindakan yang telah dilakukan. Setelah dia melakukan tindakannya, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk memvalidasi perilakunya, apakah perilakunya itu salah atau perilakunya sudah tepat. Kemudian setelah siswa memvalidasi tindakannya, siswa juga bisa menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelasnya masing-masing, sehingga diharapkan siswa bisa menilai dan bisa mengetahui dan memahami keyakinan serta
tindakan-tindakan positif apa yang memang seharusnya dilakukan oleh siswa. Penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini diharapkan bisa terus berlanjut dan menginspirasi rekan-rekan guru di sekolah kami, sehingga diharapkan siswa terbiasa untuk bisa bertanggung jawab dan menerima konsekuensi terhadap segala perilaku dan tingkah lakunya. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya Ibu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.